materi selanjutnya yaitu tentang graphic representation atau presentasi berbentuk grafik ya pada eksperimen 2/2 ya. Jadi di sini faktorialnya itu adalah 2/2. Nah, di sini adalah beberapa yang harus dipelajari adalah sebenarnya eksperimen kita sampai 2/2 aja. Yang 2/3 kita tidak lakukan ya untuk materi ini. Yang 2/2 ini sebenarnya adalah kita menginputkan dua buah variabel ya, masing-masing mempunyai dua kemungkinan nilai ya. Di sini biasanya untuk kasus-kasus yang cukup kompleks ya. Jadi masing-masing variabel ini ya, kuncinya adalah dia memiliki input atau yang kita sebut sebagai faktor, dan dia memiliki nilai yang kita sebut sebagai dengan level, sehingga semua kombinasi ini kita nanti akan hitung ya sebagai kombinasi dari level. Nah, bagaimana cara mengkombinasikannya? Di sini adalah ada dua faktor ya dan dua level, sehingga di sini dua faktor dikalikan dua level atau 2/2. Begitu juga dengan kalau 2/3 ya, ada dua faktor bisa 3 level gitu ya. Jadi di sini ada 3 faktor, dan di sini kita cuma belajar yang 2/2 aja. Nah, sebelum memulai ini ya, ini mungkin materi yang cukup baru bahwa ada beberapa kode yang diberikan pada dua level tersebut. Di sini adalah setiap faktor itu memiliki dua kode. Jadi ini adalah faktor X1, X2 ya, masing-masing memiliki dua level. -1 itu diberikan untuk pada level yang rendah ya, sedangkan +1 diberikan untuk level yang tinggi. Lalu kemudian dua level pada faktor tersebut juga sifatnya dia non kuantitatif ya. Jadi memang sebenarnya ini hal yang untuk memberikan lambang atau simbol bahwa ini adalah kode yang rendah, di sini adalah satu lagi adalah kode yang pada level yang tinggi. Ya, jadi 4 kemungkinan pada kombinasi ini yaitu kita memiliki yang namanya standard order. Ini adalah sebuah standard order. Standard order itu hanya bernilai +1 atau -1 begitu ya. Jadi di sini untuk desainnya itu ada dua faktor X1, X2. Di sini kita berikan lambang +1, -1, 1, -1, ini 1 ya. Ingat di sini lihat ketika kalian berada di faktor yang pertama, di sini adalah jaraknya 1 ya. -1 kalau nggak -1 ya +1 di sini. Sedangkan kalau dia kedua ini kita mulai dengan minus dulu. Tipenya adalah dia -1 standar ordernya, di sini -1, di sini +1, di sini +1 ya. Jadi jaraknya yang ini adalah 2 minus, ya ini adalah 1 minus lalu dijeda dengan 1 plus ya. 1 minus dijeda dengan 1 plus. Kalau di sini adalah 2 minus, di sini dan 2 plus ya. Nah, di sini untuk grafiknya, grafik presentasinya adalah bentuknya bujur sangkar seperti ini ya. Dimana di sini adalah menandakan bahwa ini not untuk yang low level ya. Low level pertama Y1 ya. Di sini adalah ada Y2, lalu di sini ada Y3 dan Y4. Jadi ini ya, Y1, Y2 ini adalah rata-rata. Ya, rata-rata dari eksperimen. Y1, ini Y2, Y3, ini Y4. Ya. Di sini kita katakan bahwa ingat di eksperimen S1 ini adalah 1 dan 3 ini merupakan yang low levelnya ya. Jadi nilainya sebenarnya adalah negatif. Dan Y ini adalah merupakan nilai ya yang merupakan adalah rata-rata dari respons yang percobaan kita. Respon dari percobaan kita. Contohnya di sini seperti ini. Jadi di sini kita ingin mencoba untuk memperoleh proses kimia yang baru dalam peningkatan kristal ya. Di sini kita membutuhkan faktor berupa temperatur dan pH ya yang mempengaruhi yield dari percobaan tersebut. Nah, desainnya itu adalah 2/2 ya. Dan di sini selain itu dia punya replikasi, 2 replikasi. Hasil yang didapatkan seperti ini. Ini faktor A itu temperatur, di sini adalah 300 dan 350 ya. Di sini ada 2 faktor B, pH ya. pH-nya ada 2 dan pH 3. Ya, berarti di sini karena ada 2 faktor, berarti 300 disandingkan dengan pH 2, 350 dilawankan dengan pH 2. Lalu 300 ini dilawankan dengan pH 3 dan 350 dilawankan dengan pH 3. Ini adalah replikasi ya, duplikasi dari percobaan kita. Percobaan yang pertama di sini kita dapatkan bahwa yieldnya adalah 10. Percobaan kedua adalah 21, percobaan ketiga 17, percobaan keempat 50.
Lalu di replikasi kedua ternyata memberikan hasil yang berbeda ya. Percobaan pertama itu 14, percobaan kedua 19, percobaan ketiga 15, percobaan keempat 24. Nah, di sini kita harus menghitung rata-rata dari percobaan tersebut, yaitu Y1, di mana hitungnya adalah 10 tambah 14 bagi 2 sama dengan 12. Begitu juga selanjutnya, 1 tambah 19 sama dengan di sini 40 dibagi 2, 20, dan seterusnya ya. Nah, kita memberikan kode atau coding ya pada level yang rendah itu -1, level tinggi yaitu +1 ya. Yang merupakan disebutnya adalah merupakan desain untuk standar errornya. Nah, karena kedua hal itu kuantitatif, maka kode ini dapat diekspresikan dengan formula seperti ini. Jadi untuk E1 itu sebenarnya adalah temperatur dikurangi dengan, karena sebenarnya temperatur ya, dikurangi dengan temperatur pada low level, temperatur pada high level dibagi 2, lalu dibagi sama temperatur pada high level dikurangi temperatur pada low level dibagi 2. Dan untuk S2 sendiri sebenarnya dapat diekspresikan dengan pH, ini menandakan pH. pH ini adalah dikurangi dengan 2/3, ini pH pada low level, pH pada high level dibagi 2, lalu dibagi dengan 3 minus 2 ya, pH pada high level, pH pada low level dibagi 2. Ini adalah bentuk wujud sangkar yang kita dapatkan. Jadi kita sudah mendapatkan min ini ya, kita tinggal menggambarkan. Jadi di 12 dan 16 ini adalah kita tempatkan di yang low level ya, di sini ya. Ini Y1, Y3 ya, 12, 16. Dan di sini adalah Y2 dan Y4. Di sini 20, di sini 22. Ya, ini adalah X2, ini adalah X1. Ya, sampai di sini paham? Nah, di sini adalah sebenarnya ada yang diatur di sini. Temperatur ini temperatur 300, temperatur 350 ya, jadi dinaikkan temperaturnya. Begitu juga dengan temperatur ini, temperatur 300, temperatur 350. Ini ada peningkatan temperatur. Begitu juga dengan level pH. Nah, level pH ini adalah, kalau kita lihat di sini, ya antara percobaan pertama dan kedua ini pH-nya sama, 2 ya. Jadi percobaan pertama dan kedua ini pH-nya itu sama, 2, dan percobaan ketiga dan keempat pH-nya sama, itu pH pada pH 3. Berarti di sini benar ya, pH 2 sama-sama sejajar, ya yang pH-nya sejajar, ini sejajar. Di sini adalah pH 3, dia sejajar. Ya, sampai di sini mengerti? Kenapa di sini? Di sini adalah kita lihatnya adalah kanan kiri ya, kanan kiri dan atas bawah. Ya, atas bawah ini adalah menunjukkan dia pH, kanan kiri ini menunjukkan temperatur. Temperatur yang rendah, temperatur yang tinggi, temperatur rendah, temperatur tinggi. Di sini adalah pH, pH yang rendah, ini pH yang tinggi, pH rendah, ini pH yang tinggi. Ya, sampai di sini mengerti? Berikutnya kita akan melihat estimasi dari efek dari perlakuan tersebut. Jadi estimasi untuk melihat efek perlakuan dari temperatur, maka kita akan merandingkan 1 dan 2 keduanya ya, mempunyai X2 pada level yang rendah. Ya, di sini kita merandingkan 3 dan 4 juga memiliki nilai X2 yang sama. Jadi nilai X2 pada Y1 dan running yang kedua itu memiliki X2 yang sama. Y3 sama Y4 itu memiliki nilai X2 yang sama juga. Sehingga di sini perhitungannya seperti apa? Kalau kita ngomongin yang namanya faktor A ini berarti adalah apa? Temperatur. Berarti di sini kita lakukan di sini adalah Y2 min Y1. Ya. Y4 min Y16. Kalau dibagi 2. Kalau kita ngomongin sini adalah faktor B, artinya adalah pH. Untuk mengetahui perbedaannya apa? Jadi kita adalah kurangan di sini adalah Y3 minus Y1. Y4 minus Y2 ya, dibagi dengan 2. Ya, sehingga kita tahu bahwa bagaimana efek perlakuannya itu selisihnya, yaitu di sini adalah selisihnya dibagi 2 sama dengan 7. Kalau faktor B ini sama dengan 3. Lalu kita mau menginterpretasikan bagaimana rata-rata respon permukaan dari segi 4 tadi ya, pada level +1 ya, dengan rata-rata pada permukaan dengan level -1. Jadi pola interpretasinya adalah di sini Anda lihat kiri dan kanan ya, ini kiri kanan, dan Anda juga lihat atas bawah ya pergerakannya. Jadi untuk kiri kanan ini ya, kita bisa melihat bahwa ternyata untuk level yang sebelah kiri ini rata-rata dia adalah rendah low level semua, minus. Ya, di sini adalah rendah-rendah semua levelnya, yang di sini adalah tinggi. Artinya apa? Dari Y1 ke Y2 ini adalah sebenarnya ada peningkatan ya nilainya. Dari Y3 ke Y4 ada peningkatan juga, sehingga grafiknya dia adalah dari percobaan ini ya, pada segi 4 ini kita bisa melihat bahwa dari Y1 ke Y3
ini sama-sama dia pada low level semua, pada faktor A, ya low level semua. Nah, kalau kita mulai dari kosamata X2, maka di sini ada peningkatan dari Y1 ke Y2, ada peningkatan yield ya pada pH yang sama dan temperatur yang berbeda. Di sini adalah ada peningkatan yield pada pH yang sama dan temperatur yang berbeda. Ya, jadi di sini grafiknya arahnya dia adalah sumbu positif semua. Mengapa positif semua? Karena di sini adalah ada peningkatan. Ya, lalu kita melihat dari kacamata kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini adalah kita akan melihat rata-ratanya 12 tambah 6. Ingat di sini kiri dan kanan menandakan adalah positif negatif. Karena di sini adalah low level semua yang di kiri, maka di sini kita akan tanda minus. Artinya dia tanda yang low level. Sedangkan pada baris yang kanan ini adalah menunjukkan peningkatan atau peningkatan keduanya ya, baik Y2 dan Y4 dari Y3. Maka kita kasih tanda sini adalah positif. Nah, jika dua faktor tersebut, temperatur dan pH tidak ada interaksi dengan yang lainnya, ya, maka dua peningkatan harusnya memiliki kesamaan. Nah, estimasi interaksi AB ini seperti apa? Kita ingin lihat interaksi AB ini seperti apa, ya. Caranya gimana? Caranya adalah Anda mengulangkan Y4 dikurangi Y3 dikurangi Y2 dikurangi Y1. Ya, ini rumusnya seperti ini, dibagi dengan 2. Maka kita dapatkan interaksinya adalah minus 1 di sini ya. Oke, bagaimana dengan interaksi ini ya? Apakah dia termasuk perbedaannya seperti apa? Di sini kalau kita lihat pada faktor A dan faktor B, ketika di sini ada simbolnya adalah minus dan minus, maka ini adalah dia simbolnya menjadi positif ya kan, dikalikan. Kalau ini minus dan positif dan minus, ini adalah minus, minus dan plus ini adalah minus, plus dan plus ini adalah plus ya. Y1, Y2, Y3, Y4 ya. Oke, selanjutnya adalah kita mengestimasi bahwa untuk efek ini kita estimasikan berarti kesimpulan kita adalah untuk mencari efek faktor A yaitu Y2 min Y1 plus Y4 min Y3 berbagi 2. Untuk estimasi faktor B Y3 min Y1 plus Y4 min Y2. Ini semuanya adalah rata-rata respon ya. Untuk interaksi AB yaitu Y4 min Y3 dikurangi Y2 min Y1 dibagi 2. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk confidence interval. Nah, confidence interval ini juga diperkenalkan untuk beberapa model-model dengan dua sampel yang saling independen. Ya, di sini ada Y1, Y2, dan seterusnya ya. Replikasinya pokoknya lebih dari satu ya, dia mereplikasi. Misalkan ini adalah contoh percobaan yang independen ya, hasil percobaan independen. Distribusinya adalah N itu adalah M1 sigma ya, ini itu I1, 2, 3, dan 4. Lalu ada 4 random sampel secara independen ya. Di sini diasumsikan bahwa 4 normal populasi. Jadi 4 random sampel ini diambil dari 4 populasi normal ya dengan masing-masing yang mempunyai variannya masing-masing. Lalu kita akan mengestimasi standar error dari estimator ya dengan estimator yang didapatkan dari masing-masing sampel tadi. Nah, estimatornya ya didapatkan dari semua estimator yang dari sampel tadi adalah kita kalikan dengan setengah. Setengah ini adalah plus minus Y1, plus minus Y2, plus minus Y3, plus minus Y4. Jadi masing-masing sampel ini memiliki terdapat adalah R observasi ya, varian YI, yaitu variannya itu kita hitung sebagai di sini adalah varian sigma kuadrat dibagi dengan R kan. Di sini adalah replikasi. Nah, karena ternyata Y1, Y2, Y3, dan Y4 ini adalah independen ya, maka di sini kita bagi dengan replikasinya. Ya, variansinya ya, ini adalah estimator dari variansinya. Estimator efeknya itu adalah sebenarnya 1/4 ya. Karena di sini kita ada 4 buah varian sebenarnya ya, ada 4 buah varian ya. Yang kita tambahkan kita bagi dengan 4 karena ada 4 percobaan random sehingga di sini adalah kita bagi R-nya adalah 4 ya. Ini sebenarnya adalah 1/4 R gitu kan. Atau di sini adalah sigma kuadrat per R ya, boleh seperti itu. Oke. Confidence interval untuk desain 2 pangkat 2 ini adalah didasarkan pada replikasi R yaitu 2 ya. Jadi di sini untuk confidence interval pada 95%, maka di sini adalah kita punya nilai estimasi dari efek dari pelakuan yang tadi kita dapatkan plus minus dari akar. Ini adalah variansnya dibagi dengan R replikasinya dikalikan dengan T 0,025 ya. Di sini 5% kita bagi menjadi 2 yaitu 2,5% ya.
Nah, di mana di sini kita temukan bahwa varian itu adalah seperempat ya, karena ini kita punya 4 perlakuan. Jadi punya 4, di sini ada 4 jenis perlakuan, sehingga di sini kita seperempat dari varian 1, varian 2, varian 3 dan varian 4 ya. Jangan di sini degree of freedom-nya adalah 4 dikali dengan R-1 degree of freedom. Nah, di soal yang sebelumnya ya, soal desain 22 tentang proses pengkristalan ini, maka di sini kita mendapatkan replikasi kita itu R sama dengan 2. Sehingga degree of freedom kita itu 4 ya di sini. Karena 4 dikalikan R-nya 2 min 1 ya, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. T 0,025 sama dengan 2,776. Lalu S kuadratnya adalah 5 ya. 5 ini dapat dari mana? Ini adalah diikut dari masing-masing selisihnya ya. Jadi selisih dari masing-masing di sini kita replikasi 1 ya dikurangi dengan minnya ya. Jadi di sini adalah 10 min 12 gitu ya. Jadi di sini adalah 4 dibagi 4 ya, seperempat dari semua rata-rata di sini ya. Jadi di sini 14 sebagai dikurangi 12 yaitu 2 kuadrat 4 tambah 4, di sini 21 dikurangi 21 kuadrat, 19 dikurangi 21 min 1 kuadrat, dan seterusnya kita tambahkan lalu kita bagi 4, maka hasilnya adalah sama dengan 5 ya. Ada di buku yang kalian punya itu sudah lebih lengkap. Lalu di sini T 0,02-nya akar S kuadrat minus per 2-nya dikalikan, jadi di sini adalah 2,776 dikali dengan 5 per 2 yaitu 4,39. Maka di sini temperaturnya yaitu di sini untuk temperatur sendiri, efek temperatur itu kita mendapatkan interval itu sekitar nilainya adalah 7 plus minus 4,39. Lalu untuk temperatur pH-nya yaitu 3,4 minus 4,39. Lalu untuk interaksi antara temperatur dan pH ini adalah min 1 plus minus 4,39 ya. Atau di sini adalah kalau kalian hitung secara desimalnya, maka di sini kita dapatkan 02,61, 11,39. Lalu untuk pH efeknya adalah min 1,39, 7,39. Lalu untuk temperatur interaksi temperatur dan pH-nya adalah minus 5,39, 3,39 ya.